Hai guys, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan bahas sebuah film yang cukup menarik berjudul Solo yang dirilis tahun 2013. Di awal cerita, tampak seorang gadis bernama Gillian sedang berkonsultasi dengan psikiater. Rupanya, semenjak adiknya meninggal, Gillian mengalami trauma dan mengharuskannya mengkonsumsi obat penenang. Sang psikiater pun menyarankan agar Gillian mencari kesibukan, seperti bekerja untuk menenangkan pikirannya. Nah, kebetulan beberapa hari setelah itu, Gillian mendapat tawaran bekerja menjadi pendamping camping di sebuah perkemahan milik pria bernama Fred. Gillian direkomendasikan oleh sahabatnya bernama Lacey yang lebih dulu bekerja di sana. Thanks for helping me get this job, Lace. No problems. Awesome. Welcome to the family. Setelah Fred memberikan arahan dan memperkenalkan Gillian kepada semua pegawainya, ia kemudian berkata kalau Gillian harus melewati ujian terlebih dulu seperti para seniornya untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan Gillian melakukan pekerjaan tersebut. Schedule a list of your campers. Take you over the island for your solo. Awalnya Gillian cukup terkejut dengan persyaratan itu karena Lacey nggak pernah memberitahu sebelumnya. Namun karena dukungan penuh dari sahabatnya tersebut, Gillian pun akhirnya menerima. Sore harinya Gillian dihampiri seorang pemuda bernama Marty saat sedang duduk sendirian di dermaga. Dan Marty ini ternyata adalah anaknya Fred. Di sana Marty kemudian menceritakan kejadian beberapa bulan lalu tentang seorang gadis bernama Brittany yang gagal melewati ujian solo camping seperti yang akan dijalani oleh Gillian. Entah apa penyebabnya, yang jelas saat itu menurut Marty, Brittany sangat ketakutan di malam pertama dan dengan terpaksa ia pun menyerah. She got so scared on the island He found her treading water in the middle of the lake. that she actually lit off a flare. Brittany. Mendengar cerita itu, Gillian pun langsung bertanya kepada Marty tentang rumor pulau hantu yang rencananya akan menjadi lokasi ujian solonya besok. Dengan terpaksa, Marty pun menceritakannya, yang mana pada 30 tahun yang lalu, saat Fred ayahnya menjadi tim pendamping anak-anak sekolah menjalani camping, hal mengerikan tiba-tiba terjadi. Seorang anak bernama Jenny menghilang tanpa jejak. Keberadaannya tak pernah diketahui. Bahkan jika pun ia meninggal, tapi sampai saat ini jasadnya tak pernah ditemukan. Dan kabar yang beredar, arwah Jenny sering muncul dan masih gentayangan di pulau tersebut. Gillian yang tak percaya dengan hal-hal mitos seperti itu pun cuma bisa tersenyum ketika Marty menceritakan itu. Esok paginya, Gillian berangkat ke lokasi ujiannya. Ia diantar oleh Fred menyeberangi danau menuju ke sebuah pulau tak berpenghuni. Setibanya di pulau itu, Fred langsung meninggalkan Gillian sendirian. Berbekal peralatan camping pada umumnya, Gillian mulai membangun tenda, kemudian mengumpulkan kayu bakar untuk memasak, hingga menelusuri pulau itu untuk melihat keadaan sekitar. Dan di sebuah lokasi, ia tak sengaja menemukan sebuah boneka. Dan Gillian pun membawa boneka tersebut ke tendanya. Sekembalinya mandi di danau, Gillian mengalami luka di kakinya karena tertusuk ranting pohon. Ketika telah dekat dari tendanya, ia melihat ada seorang pria paruh baya bersama seekor anjing di sana. Pria tersebut bernama Ray. Ternyata, Ray mendatangi tendanya Gillian karena mendengar Gillian berteriak meminta tolong saat kakinya tertusuk ranting pohon tadi. Heard somebody yell for help. Hey, you're bleeding. You okay? Everything's okay? No, really, it's fine. Ray pun langsung menawarkan bantuan untuk mengobati lukanya, namun Gillian menolaknya. Karena melihat Gillian merasa nggak nyaman dengan kehadirannya di sana, Ray pun memutuskan untuk pergi. Tapi belum jauh melangkah, Gillian berubah pikiran dan menerima bantuan Ray untuk mengobati lukanya. Di sana, Gillian kembali menanyakan rumor tentang sosok hantu Jenny yang katanya masih gentayangan di pulau tersebut. Ray pun menjawab kalau itu cuma omong kosong yang dibuat orang-orang saja. Ia selanjutnya berkata, jika Gillian membutuhkan bantuan, Ray akan selalu ada karena ia sering memancing di danau tersebut. Singkat waktu, untuk pertama kalinya Gillian akhirnya menjalani malam di pulau tersebut.
Dan ketika tidur, ia kemudian bermimpi tentang sosok adiknya yang telah tiada. Untuk diketahui ya guys, jadi Gillian ini masih dihantui rasa bersalah karena kehilangan adiknya. Di waktu yang sama ketika Gillian sedang tidur, terlihat ada sosok dari luar mencoba membuka tendanya Gillian. Tapi untungnya Gillian keburu bangun dan gak sempat terjadi apapun di sana. Gillian kemudian memberanikan diri mencoba memeriksa keadaan di luar, memantau setiap sudut lokasi itu. Namun ia tak melihat siapapun di sana. Ia akhirnya kembali ke tenda dan meminum obat penenangnya dan melanjutkan tidurnya. Esok paginya saat terbangun, Gillian kembali dikejutkan dengan kondisi di luar tendanya sangat berantakan. Semua barang-barangnya berserakan di tanah. Tak lama kemudian, Gillian melihat ada sosok aneh mengintipnya dari balik pohon. Ia bahkan sempat melihat sosok tersebut berlari dengan cepat. Di situasi ini, Gillian mulai ketakutan. Dan ketika akan kembali ke tendanya, sosok itu sudah menunggunya. Ternyata sosok itu adalah Marty. Ia sengaja datang untuk memastikan keadaan Gillian baik-baik saja di sana. Namun cara Marty yang membuatnya ketakutan dan sudah menghancurkan barang-barangnya membuat Gillian sangat kesal kepadanya. Tapi Marty berkata bukan dia yang melakukannya. Bukan dia yang berantakin barang-barangnya, sebab Marty baru saja tiba di pulau tersebut. You scattered my shit everywhere. I didn't do that. You're freaking yourself out because you're alone, I think. Jawaban Marty sontak membuat Gillian bingung. Lalu siapa yang telah melakukannya? Gillian kemudian ingin menunjukkan boneka yang ia temukan kemarin. Namun saat akan mengambilnya di tenda, boneka itu telah hilang. Ia pun kembali menuduh kalau Marty yang mengambilnya. Marty pun langsung menyodorkan tasnya kepada Gillian untuk diperiksa, sambil menyangkal kalau ia nggak pernah melakukannya. Marty menilai mungkin itu cuma halusinasi Gillian saja akibat sering mengkonsumsi obat penenang. Untuk meyakinkan Marty kalau dirinya nggak berhalusinasi, Gillian kemudian mengajaknya ke lokasi di mana ia menemukan boneka tersebut. It's here. Kemudian tak jauh dari lokasi itu, tanpa sengaja Gillian melihat sesuatu. Karena rasa penasaran, ia bersama Marty pun mendekatinya. Yang ternyata itu adalah sebuah tenda milik orang lain yang camping di sana. Marty pun mencoba menyapa pemilik tenda. Tapi karena tak ada jawaban, mereka memberanikan diri memeriksanya dan menemukan ada boneka tersebut di dalam tenda. Sontak itu pun membuat Gillian kaget dan sangat yakin bahwa pemilik tenda inilah yang semalam datang mencoba masuk ke tendanya Gillian. Come on, we should go. Marty bergegas mengajak Gillian pergi dari sana. Namun karena masih penasaran, Gillian pun nekat masuk lagi untuk memeriksa isi tenda tersebut. Lagi-lagi, ia pun dikejutkan dengan penemuan foto-foto yang sudah lama. Ia pun meminta Marty juga untuk ikut melihatnya. Terlihat jelas kekesalan di raut wajah Marty saat melihatnya, dan ia pun menyembunyikan salah satu foto itu. Kemudian sekembalinya ke tenda, barulah Marty menjelaskan itu merupakan foto Jenny bersama teman-temannya 30 tahun lalu. Menyadari dalam foto itu Jenny membawa boneka yang sama, Gillian pun mulai curiga kalau pemilik tenda tadi ada hubungannya dengan kematian Jenny. Gillian kemudian berniat ingin melaporkan penemuan itu pada Fred, tapi Marty justru mencegahnya. Melihat tingkah Marty seperti itu, Gillian pun curiga jangan-jangan pemilik tenda itu adalah si Marty. Hello, Fred. Whoa, wait. This is Jillian. Here. Is it your tent? Untuk meredam kecurigaan Gillian terhadap dirinya, dengan terpaksa Marty akhirnya mengeluarkan foto yang tadi ia sembunyikan. Marty kemudian menjelaskan bahwa dalam foto itu ada ayahnya juga. Sehingga ia pun curiga kemungkinan tenda itu milik Fred, ayahnya. Marty kemudian meminta Gillian untuk merahasiakan hal tersebut dulu dari ayahnya. No. You need to come with me. Ketika Marty mengajak Gillian untuk kembali ke perkemahan, tiba-tiba Ray ada di sana. Sontak itu membuat Marty kaget, kok bisa ada orang lain di pulau milik ayahnya. Gillian yang sudah mengenal Ray sebelumnya lantas menanyakan hal-hal aneh yang ia temukan.
Mulai dari teror seseorang yang mencoba masuk ke tendanya semalam, hingga penemuan foto-foto di sebuah tenda asing yang ada di pulau itu. Mendengar itu, Ray lantas meminta siapa saja di antara mereka untuk menunjukkan lokasi tenda asing tersebut. Dan Marty pun bersedia mengantarnya. Selagi Marty sedang mengantar Ray, Killian bergegas mencoba menghubungi Leslie sahabatnya, bahkan hingga ke tepi danau untuk mencari sinyal, tapi tak membuahkan hasil. Hingga tak lama kemudian, Gillian tiba-tiba mendengar suara Ray memanggilnya. Dan ia pun kaget saat melihat kepala Ray terluka. What happened? Ray mengatakan seseorang telah memukulnya dari belakang. Ray menduga orang itu adalah Marty. Namun Gillian tak percaya begitu saja dengan ucapan Ray. Ia pun menanyakan di mana keberadaan Marty sekarang. Ray menjawab tak tahu di mana Marty, sambil tetap menuduh kalau Marty adalah orang yang telah memukulnya. Ia juga memaksa Gillian agar bergegas meninggalkan pulau tersebut. All I know is we gotta hurry. Let's go! Now! Ketika sedang mengemasi barang-barangnya, Gillian kembali melihat foto yang diberikan oleh Marty tadi. Dia pun baru sadar ternyata salah satu orang dalam foto itu adalah Ray, yang merupakan rekan Fred sebagai pendamping camping 30 tahun lalu. Gillian pun menyadari kalau Ray sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Ia juga sangat khawatir keberadaan Marty sekarang. Gillian pun berpikir keras untuk mengalihkan Ray dari dirinya. Ia kemudian berpura-pura menerima panggilan telepon dari perkemahan kalau bantuan akan segera datang. Someone's coming from camp. To take you back? Okay, I'll stay on the phone. You're on your way? Alright. Benar saja, setelah itu Ray akhirnya pergi dengan alasan akan mengobati luka di kepalanya. Gillian yang tak percaya terus mengikutinya hingga ke danau. Dan di sana terbongkarlah kalau Ray ternyata berbohong. Luka di kepalanya ternyata palsu. Gillian juga mengetahui kalau tenda asing tersebut adalah miliknya Ray. Setelah menunggu Ray pergi meninggalkan tendanya, Gillian pun bergegas memeriksanya, dan di sana ia pun menemukan Marty dalam kondisi terluka parah. Saat akan membawa Marty keluar, Ray tiba-tiba kembali mencari rokoknya, dan untungnya rokok itu jatuh di luar tenda. Ketika ada kesempatan, Gillian bergegas mengeluarkan Marty dari dalam tenda dan menyeretnya jauh dari lokasi tersebut. Karena kelelahan menyeret tubuh Marty, Gillian berusaha menyadarkan Marty, tapi upayanya tak membuahkan hasil. Gillian akhirnya terpaksa menyembunyikan Marty dan ia berniat akan mencari pertolongan dari perkemahan. Play dead. Sialnya, lokasi mereka diketahui oleh anjing milik Ray. Anjing itu pun terus menggonggong sampai akhirnya terdengar oleh Ray yang sedang menggali lubang, seolah mencari sesuatu yang terkubur. Sementara itu, Gillian terus berusaha membuat anjing itu diam, sembari mencari bantuan dengan mengirim pesan kepada Leslie di perkemahan. Sialnya, sinyal di lokasi itu sangat buruk sehingga memaksanya berenang ke tengah danau. Gillian bahkan membungkus dan melempar ponselnya lebih ke tengah danau dengan harapan pesannya bisa terkirim ke Leslie. Setelah itu, Gillian kembali ke lokasi ia menyembunyikan Marty. Sialnya, Marty sudah nggak ada di sana karena Ray berhasil menemukan dan kembali membawanya ke tenda. Menyadari nggak ada yang bisa menolong, Gillian pun memberanikan diri untuk menyelamatkan Marty sendirian. Ia pun membakar suar untuk menarik perhatian Ray. Benar saja, ketika Ray sudah berada dalam jangkauannya, Gillian langsung menyerangnya meskipun usahanya itu tetap gagal. Malam harinya, Gillian pun sadar dan mendapati dirinya sudah terikat. Ia kemudian melihat Ray membawa bonekanya Jenny, dan disinilah ia baru paham kemungkinan Ray sedang depresi, karena kali itu ia dan Fred adalah pendamping Jenny. Gillian pun mencoba menenangkan Ray, mencoba menyadarkannya kalau peristiwa tersebut bukanlah kesalahan mereka. Akan tetapi upaya Gillian gagal total. Ray kemudian melepas ikatan Gillian dan menyuruhnya berjalan sambil membawa boneka itu menuju ke danau. Di momen inilah Ray tiba-tiba seolah melihat wujudnya Jenny.
Dan rupanya apa yang ia lakukan ini tak lain hanya untuk mengembalikan ingatannya tentang Jenny. Kemudian di tepi danau itu ia memukul Gillian, yang mana hal itu sama persis seperti yang Ray lakukan kepada Jenny kala itu. Di sini maka terungkaplah ternyata yang telah menghabisi Jenny adalah Ray sendiri. Namun ia lupa di mana dirinya menguburkan Jenny. Jadi inilah alasan Ray ingin menemukan jasadnya Jenny. Sebab Fred sebagai pemilik akan menjual pulau tersebut. Tentunya jika kerangka jasad Jenny ditemukan di kemudian hari, maka kejahatan Ray pun juga akan terbongkar. Singkat cerita, Gillian yang baru sadar sangat terkejut ketika menemukan dirinya akan dikubur hidup-hidup oleh Ray. Saat Ray mencekik Gillian, ia lantas mengingat hal yang sama yang ia lakukan kepada Jenny. Seketika itu, ia pun juga akhirnya mengingat di mana lokasi ia menguburkan jasadnya Jenny. Keesokannya, tampak Fred bersiap-siap untuk menjemput Gillian karena masa ujiannya telah berakhir. Sementara itu, pesan yang dikirim Gillian kemarin baru saja masuk ke ponselnya Leslie. Leslie pun berniat memberitahu Fred, tapi sialnya Fred sudah keburu pergi dan gak tahu bahaya yang terjadi di pulau tersebut. Terlihat Gillian kembali sadar dan kini ia telah berada di perahunya Ray bersama kerangka jasadnya Jenny. Di lain lokasi, Fred yang baru tiba langsung memanggil-manggil namanya Gillian. Mendengar ada suaranya Fred datang, Ray pun bergegas kembali ke tendanya. Dan di sana, ia pun akhirnya bertemu lagi dengan Fred, sahabatnya setelah berpisah 25 tahun silam. Fred yang bingung kenapa Ray bisa berada di pulau miliknya, lantas bertanya apa alasannya ada di sana. Ray pun menjawab kalau ia cuma ingin merasakan camping terakhir sebelum Fred menjual pulau tersebut. Namun di waktu yang sama, Fred tiba-tiba dikejutkan dengan suara Gillian yang berteriak meminta tolong. Dan saat Fred mencoba menjawab radio itu, tak disangka Ray tiba-tiba menghantamnya dari belakang hingga pingsan. Mendengar sesuatu yang buruk sedang terjadi, Gillian bergegas berupaya melepaskan ikatannya dan kemudian mencoba kabur. Ray yang mengetahuinya tentu saja langsung mengejar Gillian yang rupanya menuju ke tendanya. Saat Ray akan mengakhiri hidupnya Gillian, Gillian pun berhasil melawan dengan menusuk kakinya Ray. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan Gillian buat kabur memakai perahunya Fred. Tapi sialnya, Ray yang keburu datang di sana langsung menangkap dan mencoba menghabisi Gillian. Untungnya Gillian punya celah untuk melawan dengan kembali menusuk luka di kakinya Ray. Dan karena sudah muak dengan semua kejahatan Ray, Gillian pun mengambil jangkar perahu dan kemudian menghujamkannya tepat ke mulut Ray. Ray pun tewas seketika. Di bagian akhir cerita guys, Gillian pun kembali ke perkemahan bersama Marty dan juga membawa anjing miliknya Ray, menutup semua kekacauan di pulau tersebut meskipun tak ada penjelasan tentang nasib ayahnya Marty.